Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sparta, selamat malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan chapter 9 yang berjudul Interest Rate Risk 2. Dengan kelompoknya saya sendiri, Siti Jumiati, lalu teman saya Indah Lestari, Rahmanisa Gema, Siti Atika, dan juga Malia Husna. Next. Introduction. Seperti disebutkan dalam bab 8, kelemahan model penetapan harga kembali adalah ketergantungannya pada nilai buku daripada nilai pasar aset dan kewajiban. Memang, di sebagian besar negara, LK melaporkan neraca mereka dengan menggunakan akuntansi nilai buku, metode akuntansi di mana aset dan kewajiban financial institution dicatat pada nilai historis. Metode ini mencatat nilai historis sekuritas yang dibeli, pinjaman yang diberikan, dan kewajiban yang dijual. Misalnya, untuk Bank AS, aset investasi yaitu yang diharapkan dimiliki hingga jatuh tempo dicatat sebesar nilai buku. Sedangkan aset yang diharapkan digunakan untuk diperdagangkan surat berharga yang diperdagangkan atau surat berharga yang tersedia untuk dijual dilaporkan sesuai dengan nilai pasar. Pencatatan nilai pasar berarti bahwa aset dan kewajiban dinilai kembali untuk mencerminkan kondisi pasar saat ini. Jadi, jika kupon tetap obligasi telah dibeli pada $100 per $100 per $100 dan nilai nominal di lingkungan tingkat bunga rendah, kenaikan harga pasar saat ini mengurangi nilai sekarang dari arus kas dari obligasi kepada investor. Kenaikan seperti itu juga mengurangi harga, katakanlah menjadi $97, di mana obligasi tersebut dapat dijual di pasar sekunder saat ini. Next. Artinya, pendekatan akuntansi nilai pasar mencerminkan realitas ekonomi atau nilai sebenarnya dari aset dan kewajiban jika portofolio FI akan dilikuidasi pada harga sekuritas hari ini daripada pada harga ketika aset dan kewajiban awalnya dibeli atau dijual. Praktek penilaian sekuritas pada nilai pasarnya disebut sebagai penandaan ke pasar. Beban. Kemudian kami menganalisis makna ekonomi dari angka yang kami hitung untuk durasi. Angka ini yang mengukur umur rata-rata suatu aset atau liabilitas. Juga memiliki makna ekonomi sebagai sensitivitas tingkat bunga atau elastisitas bunga dari nilai aset atau liabilitas tersebut. Selanjutnya, kami menunjukkan bagaimana ukuran durasi dapat digunakan untuk melindungi LK dari resiko suku bunga. Akhirnya, kami memeriksa beberapa masalah dalam menerapkan ukuran durasi ke neraca LK dunia nyata. Semakin maju masalah yang terkait dengan masalah ini disajikan dalam lampiran 9B di akhir bab ini. Next. Duration, a simple introduction. Durasi adalah ukuran yang lebih lengkap dari sensitivitas tingkat bunga aset atau kewajiban daripada jatuh tempo karena durasi memperhitungkan waktu kedatangan atau pembayaran dari semua arus kas serta jatuh tempo aset atau kewajiban. Pertimbangkan pinjaman dengan tingkat bunga 15% dan pembayaran yang diperlukan setengah dari pokok $100 di akhir 6 bulan dan setengah lainnya pada akhir tahun. Pinjaman ini dibiayai dengan CD 1 tahun, membayar bunga 15% per tahun. Arus kas yang dijadikan CF yang diterima oleh FI dari pinjaman pada akhir 1,5 tahun dan pada akhir tahun tanpa pada gambar 91. CF setengah adalah $50 pembayaran pokok yang dijadikan ditambah $7,50 pembayaran bunga yang dijanjikan $100 dikali dengan setengah dikali dengan 15% yang diterima setelah 6 bulan. CF1 adalah arus kas yang dijanjikan pada akhir tahun dan sama dengan $50. Kedua, pembayaran pokok yang dijanjikan ditambah $3,75 bunga yang dijanjikan $50 dikali dengan setengah dikali dengan 15%. Untuk membandingkan ukuran relatif dari dua arus kas ini, kita harus menempatkannya dalam dimensi yang sama. Next.
Hal ini terjadi karena $1 dari pokok atau bunga yang diterima pada akhir tahun bernilai kurang bagi FI dalam hal nilai waktu nilai waktu uang daripada $1 dari pokok atau bunga yang diterima pada akhir 6 bulan dengan asumsi bahwa suku bunga yang dibutuhkan saat ini adalah 15% per tahun. Kami menghitung nilai sekarang per value dari dua arus kas CF yang ditunjukkan pada gambar 92 berikut. Jadi di sini cash flow setengah sama dengan $57,50, lalu CF1-nya sama dengan $53,75, CF setengah ditambah dengan CF1 sama dengan $111,25. Sedangkan per value-nya per value setengah sama dengan 57,5 dibagi dengan 1,75 dolar sama dengan $53,49. Lalu per value 1 sama dengan $53,75 ditambah dengan 1075 kuadrat sama dengan $46,51. Jadi PV setengah ditambah dengan PV 1 sama dengan $100. Perhatikan bahwa karena cash flow setengah arus kas yang diterima pada akhir 1,5 tahun diterima lebih awal, arus kas tersebut didiskontokan pada 1 ditambah setengah R, di mana R adalah arus kas tahunan saat ini. Secara teknis, durasi adalah waktu rata-rata tertimbang hingga jatuh tempo pinjaman menggunakan nilai sekarang relatif dari arus kas sebagai bobot. Atas dasar nilai waktu uang, durasi mengukur rata-rata tertimbang kapan arus kas masuk diterima atas pinjaman. Seperti yang ditunjukkan di gambar 92, FI menerima sejumlah arus kas dalam 1,5 tahun dan sebagian lagi dalam 1 tahun. Next. Analisis durasi menimbang waktu di mana arus kas diterima dengan kepentingan relatif adalah istilah nilai sekarang dari arus kas yang tiba di setiap titik waktu. Dalam istilah nilai sekarang, kepentingan relatif arus kas yang tiba pada waktu T sama dengan setengah tahun dan waktu T sama dengan 1 tahun adalah sebagai berikut. Untuk waktu setengah tahun, itu X setengah sama dengan PV setengah dibagi dengan PV setengah ditambah PV 1 sama dengan 53,49, dibagi dengan 100 sama dengan 0,5349 atau 53,49%. Sedangkan untuk 1 tahun, X1 sama dengan PV 1 dibagi dengan PV setengah ditambah dengan PV 1. Sama dengan 49,51 dibagi dengan 100 sama dengan 0,4651 atau 46,51%. Atau jika dijumlahkan maka hasilnya 100%. Artinya dalam istilah nilai sekarang LK menerima 53,49% arus kas atas pinjaman dengan pembayaran pertama pada akhir 6 bulan, T sama dengan setengah. Dan 46,51% dengan pembayaran kedua pada akhir tahun T sama dengan 1. Menurut definisi, jumlah bobot arus kas nilai sekarang harus sama dengan next. Anda dapat menghitung durasi atau durasi Macaulay 2 untuk sekuritas pendapatan tetap yang membayar bunga setiap tahun menggunakan rumus umum berikut. Di mana ini berikut rumusnya, di mana D sama dengan durasi diukur dalam tahun, cash flow T sama dengan arus kas yang diterima dari sekuritas pada akhir periode T, lalu N sama dengan periode terakhir di mana arus kas diterima, lalu DFT sama dengan faktor diskon sama dengan 1/1 ditambah R, di mana R adalah hasil tahunan atau tingkat saat ini suku bunga di pasar. Lalu T sama dengan 1,
N sama dengan tanda penjumlahan untuk penjumlahan semua suku dari 1 sampai 1, dari T sampai 1 sampai dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan N. PVT sama dengan nilai sekarang dari arus kas pada akhir periode T yang sama dengan CFT dikali dengan DFT. Selanjutnya yaitu untuk obligasi yang membayar bunga setengah tahun, persamaan durasi menjadi di mana T itu sama dengan setengah, 1, 1,5, dan sampai N. Asumsi kunci dari model durasi Macaulay sederhana adalah bahwa kurva imbal hasil atau struktur suku bunga adalah dasar dan ketika tingkat suku bunga berubah, kurva imbal hasil bergeser secara paralel. Selanjutnya, persamaan durasi sederhana mengasumsikan bahwa penerbit sekuritas atau peminjam pinjaman membayar bunga dan pokok seperti yang dijanjikan. Artinya, persamaan mengasumsikan tidak ada risiko default. Lalu saat kita membahas teori dan analisis model durasi dan risiko suku bunga di bagian utama bab ini, kita menggunakan model durasi Macaulay sederhana dan asumsi-asumsi ini. Di dalam lampiran 9B, kami melonggarkan asumsi ini memungkinkan sesuatu selain kurva hasil datar dan risiko default. Melonggarkan asumsi-asumsi ini sedikit mengubah rumus-rumus dalam tubuh bab. Namun intuisi dan tren umum tetap sama seperti yang terlihat dalam tubuh bab ini. Next. Selanjutnya yaitu duration of zero coupon bonds. Departemen Keuangan Amerika Serikat telah menciptakan obligasi tanpa kupon yang memungkinkan perusahaan sekuritas dan investor lain untuk menghapus kupon individu dan pokok dari obligasi treasury reguler dan menjualnya kepada investor sebagai sekuritas terpisah. Di tempat lain, obligasi di pasar obligasi korporasi telah menerbitkan obligasi diskon tanpa kupon secara langsung. US T-bills dan surat berharga biasa diterbitkan dengan dasar diskon dan merupakan contoh tambahan dari obligasi diskon. Obligasi ini dijual dengan diskon dari nilai nominal saat diterbitkan. Membayar nilai nominal misal $1.000 pada jatuh tempo dan tidak memiliki arus keintervasi, seperti pembayaran kupon antara penerbitan dan jatuh tempo. Lalu harga saat ini yang tersedia dibayar oleh investor untuk obligasi semacam itu sama dengan nilai sekarang dari pembayaran tunggal tetap nilai nominal atas obligasi yang diterima pada saat jatuh tempo. Di sini $1.000 atau 1.000 dibagi 1 ditambah R. Next. Lalu di mana R adalah hasil majemuk tahunan yang diperlukan hingga jatuh tempo. N adalah jumlah tahun hingga jatuh tempo, dan P adalah harga karena tidak ada arus kas yang mengintervensi seperti kupon antara penerbitah dan jumlah jatuh tempo. Hal berikut harus benar, di mana DB sama dengan MB. Artinya durasi obligasi tanpa kupon sama dengan jatuh temponya. Perhatian bahwa hanya untuk obligasi tanpa kupon yang durasi dan jatuh temponya sama. Memang untuk setiap obligasi yang membayar sejumlah arus kas sebelum jatuh tempo, durasi akan selalu kurang dari jatuh temponya. Next. Duration of control bonds atau perpetuis, di mana
Meskipun obligasi konsol belum diterbitkan di Amerika Serikat, secara otomatis, secara teoritis mereka tertarik untuk mengeksplorasi perbedaan antara jatuh tempo dan durasi. Sebuah obligasi konsol membayar kupon tetap setiap tahun. Fitur baru dari ikatan ini adalah bahwa ia pernah jatuh tempo, yaitu keabadian, di mana MC sama dengan tak terhingga. Bahkan obligasi konsol yang diterbitkan oleh pemerintah Inggris pada tahun 1890 untuk membiayai perang Boer di Afrika Selatan masih beredar. Namun sementara jatuh temponya secara teoritis tak terhingga, namun durasi obligasi konsol adalah DC sama dengan 1 ditambah 1 dibagi R, di mana R adalah hasil yang diperlukan hingga jatuh tempo. Misalkan kurva hasil menyiratkan R sama dengan 5% per tahun. Maka durasi obligasi konsol adalah DC sama dengan 1 ditambah 1 dibagi 0,05 sama dengan 21 tahun. Jadi sementara kedewasaan tak terbatas, durasinya terbatas. Selain itu, saat suku bunga naik, durasi obligasi konsol turun. Pertimbangan periode 1979 atau 1982 ketika beberapa hasil menjadi sekitar 20% pada obligasi pemerintah jangka panjang, kemudian DC sama dengan 1 ditambah 1 dibagi 0,2 sama dengan 6 tahun. Next. Selanjutnya yaitu features of duration. Dari contoh sebelumnya, kami memperoleh 3 fitur penting dari durasi yang berkaitan dengan jatuh tempo, hasil dan bunga kupon dari sekuritas yang dianalisis. Next. Jadi di sini ada duration dan maturity. Perbandingan tabel 9.6, 9.3, dan 9.7 menunjukkan bahwa durasi meningkat dengan jatuh tempo aset atau kewajiban pendapatan tetap, tetapi pada tingkat yang menurun. Rumusnya sebagai berikut. Untuk melihat ini lihat gambar 9.4, maka kami memplot durasi terhadap jatuh tempo selama 3 tahun. 2 tahun dan 1 tahun obligasi Treasury Amerika Serikat menggunakan hasil yang sama sebesar 12%, untuk ketiganya dengan asumsi tahunan kupon 8% dengan pembayaran setengah tahunan 4%. Untuk setiap obligasi saat jatuh tempo obligasi meningkat dari 1 tahun menjadi 2 tahun. Ini di tabel 9.6 dan 9.3. Durasi meningkat sebesar 0,903 tahun dari 0,980 tahun menjadi 1.883 tahun. Meningkatnya kedewasaan 1 tahun tambahan dari 2 tahun menjadi 3 tahun itu di tabel 9.3 dan 9.7. Meningkatnya durasi sebesar 0,826 dari 1.883 tahun menjadi 2.709 tahun. Next. Lalu ada duration and yield, itu perbandingan di tabel 9.3 dan 9.5 menunjukkan bahwa durasi menurun seiring peningkatan hasil. Karena imbal hasil obligasi meningkat dari 12% menjadi 16%. Durasi obligasi berkurang dari 1.883 tahun menjadi 1.878 tahun. Ini masuk akal secara intuitif karena hasil yang lebih tinggi mendiskontokan arus kas kemudian lebih banyak dari kepentingan relatif atau bobot. Dan arus kas kebelakangan menurun bila dibanding dengan arus kas sebelumnya pada suatu aset atau liabilitas. Lalu ada duration and coupon interest, yaitu perbandingan tabel 9.4 dan 9.3 menunjukkan bahwa semakin tinggi kupon atau pembayaran bunga yang dijanjikan atas sekuritas semakin nenggah durasinya. Karena tingkat kupon pada obligasi Treasury Amerika Serikat meningkat sekitar dari 6% menjadi 8% pada tabel 9.4 dan 9.3, yaitu durasi obligasi menurun dari 1.909 jadi tahun menjadi 1.883 tahun. Hal ini
disebabkan oleh kenyataan bahwa semakin besar kupon atau pembiayaan bunga yang dijanjikan, semakin cepat arus kas diterima oleh investor dan semakin tinggi bobot nilai sekarang arus kas tersebut dalam perhitungan durasi berdasarkan nilai waktu uang investor mendapatkan kembali investasi awal lebih cepat ketika pembayaran kupon lebih besar. Selanjutnya, the economic meaning of duration. Selain menjadi ukuran umur rata-rata dalam pengertian arus kas dari suatu aset atau liabilitas, durasi juga merupakan ukuran langsung dari sensitivitas tingkat bunga atau elastisitas dari aset atau liabilitas. Dengan kata lain, semakin besar nilai numerik D, semakin sensitif harga aset atau liabilitas tersebut terhadap perubahan atau guncangan suku bunga. Perhatikan persamaan berikut yang menunjukkan bahwa harga saat ini dari obligasi yang membayar bunga setiap tahun sama dengan nilai sekarang dari kupon dan pembayaran pokok obligasi. Di sini ada persamaan 3. Rumusnya itu sebagai berikut. P sama dengan C per 1 ditambah R ditambah C per 1 ditambah R pangkat 2 sampai C tambah F per 1 tambah R dikali N. Di mana P-nya itu price on the bond, C-nya itu coupon or interest payment dari annual, terus yang R-nya itu yield to maturity, N-nya itu number of period to maturity, yang F-nya itu face value of the bond. Selanjutnya mengambil turunan dari harga obligasi P sehubungan dengan imbal hasil hingga jatuh tempo atau dengan simbol R, kita dapat menunjukkan bahwa di sini ada rumusnya yaitu DP per DR sama dengan minus 1 per 1 tambah R dikali P kali D. Dengan mengalihkan silang jadinya itu seperti ini. DP per DR dikali 1 tambah R per P sama dengan min D. Atau sebagai alternatif dan mengakui bahwa perubahan suku bunga cenderung diskret. Persamaan 4-nya itu dirumuskan sebagai berikut. Delta P per P per delta R per 1 tambah R sama dengannya itu minus D. Interpretasi ekonomi dari persamaan 4 adalah bahwa angka D adalah elastisitas bunga. Persentase perubahan harga obligasi untuk setiap perubahan suku bunga tertentu, atau sensitivitas harga sekuritas terhadap perubahan suku bunga kecil. Artinya di sini tuh D menggambarkan persentase penurunan harga obligasi, yaitu delta P per P untuk setiap kenaikan. Nilainya itu nilai sekarang yang diberikan dalam tingkat bunga atau hasil yang diperlukan dengan rumus delta R per 1 tambah R. Selanjutnya, persamaan 4 dapat disusun kembali dengan cara lain yang berguna untuk interpretasi mengenai sensitivitas suku bunga. Artinya, persentase perubahan harga obligasi untuk perubahan suku bunga dapat ditulis sebagai berikut. Jadi di sini ada persamaan 5 dengan rumus delta P per P sama dengan minus D dalam kurung delta R per 1 tambah R. Persamaan 5 ini menunjukkan bahwa untuk perubahan kecil dalam suku bunga, harga obligasi bergerak secara berbanding terbalik menurut ukuran D. Jelas, untuk setiap perubahan suku bunga tertentu, sekuritas durasi panjang menderita kerugian modal yang lebih besar atau menerima capital gain yang lebih tinggi. Jika suku bunga naik daripada sekuritas berdurasi pendek. Implikasinya itu keuntungan dan kerugian dalam model durasi adalah simetris. Artinya, jika kita mengulangi contoh di atas, tetapi membiarkan suku bunga turun 1 basis poin setiap tahun atau setengah basis poin setiap setengah tahun, presentasi kenaikan harga obligasi dirumuskan sebagai delta P per P akan sebanding dengan D-nya. Selanjutnya, keuntungan modal akan menjadi cerminan dari kerugian modal untuk kenaikan suku bunga kecil yang sama.
Selanjutnya, persamaan durasi dapat diatur ulang, menggabungkan D dan 1 plus R menjadi variabel tunggal, yaitu D dibagi dengan 1 tambah R, untuk menghasilkan apa yang oleh praktisi disebut durasi yang dimodifikasi atau MD, untuk bunga majemuk tahunan, di mana rumusnya itu delta P per P sama dengan minus MD DR, atau MD sama dengan D per 1 plus R. Bentuk ini lebih intuitif karena kita mengalihkan MD dengan perubahan sederhana dalam suku bunga daripada perubahan diskonto dalam suku bunga seperti dalam persamaan durasi umum. Durasi di sini adalah ukuran persentase perubahan harga sekuritas untuk perubahan 1% dalam pengembalian sekuritas. Durasi dolar adalah perubahan nilai dolar dalam harga sekuritas menjadi perubahan 1% dalam pengembalian sekuritas. Durasi dolar didefinisikan sebagai durasi yang dimodifikasi dikalikan dengan harga sekuritas. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut, dollar duration sama dengan MD kali P. Selanjutnya, dengan demikian nilai dolar total sekuritas akan berubah dengan jumlah yang sama dengan durasi dolar dikalikan dengan perubahan pengambilan sekuritas. Dirumuskan sebagai berikut, delta P sama dengan minus dollar duration dikali delta R. Seperti durasi yang dimodifikasi, durasi dolar secara intuitif menarik karena kita mengalihkan durasi dolar dengan perubahan tingkat suku bunga untuk mendapatkan perubahan dolar aktual dalam nilai keamanan menjadi perubahan suku bunga. Selanjutnya, kami menggunakan durasi untuk mengukur sensitivitas bunga dari suatu aset atau liabilitas. Terakhir, pertimbangkan kembali bagaimana durasi mempengaruhi perubahan harga sekuritas untuk perubahan suku bunga tertentu. Selanjutnya, semi-annual coupon bonds. Untuk aset atau kewajiban pendapatan tetap yang pembayaran bunganya diterima setengah tahunan atau lebih sering daripada tahunan. Rumus dalam persamaan 5 harus sedikit dimodifikasi. Untuk pembayaran setengah tahun, presentasi perubahan harga obligasi untuk perubahan suku bunga adalah, di sini ada persamaan 6 dengan rumus delta P per P sama dengan delta D dalam kurung delta R per 1 ditambah setengah R. Satu-satunya perbedaan antara persamaan 6 dan persamaan 5 adalah pengenalan dalam setengah suku bunga yang diskonto 1 ditambah setengah R untuk memperhitungkan pembayaran bunga setengah tahunan. Selanjutnya adalah duration and interest rate risk. Next. Duration and interest rate risk management on a single security. Seringkali manajer dana pensiun dan perusahaan asuransi jiwa menghadapi masalah dalam menyusun investasi aset mereka sehingga mereka dapat membayar sejumlah uang tunai kepada pemegang polis dalam beberapa periode mendatang. Contoh klasik dari hal ini adalah polis asuransi yang membayar sejumlah uang kepada pemegang pada saat mencapai usia pensiun. Risiko bagi manajer perusahaan asuransi jiwa adalah bahwa suku bunga atas dana yang dihasilkan dari investasi premi pemegang bisa turun. Dengan demikian, akumulasi pengembalian premi yang diinvestasikan tidak dapat memenuhi target atau jumlah yang dijanjikan. Akibatnya, perusahaan asuransi akan dipaksa untuk menarik cadangan dan kekayaan bersihnya untuk memenuhi komitmen pembayarannya. Misalkan kita berada pada tahun 2019 dan perusahaan asuransi harus melakukan pembayaran jaminan kepada pemegang polis dalam 5 tahun, yaitu di 2024. Untuk mempermudah, kami berasumsi bahwa target pembayaran yang dijamin ini adalah $1.469, di mana pembayaran polis sekaligus pada saat pensiun setara dengan menginvestasikan $1.000 pada tingkat bunga majemuk tahunan sebesar 8% selama 5 tahun. Tentu saja secara
realistis, pembayaran ini akan jauh lebih besar, tetapi prinsip-prinsip yang mendasari contoh tersebut tidak berubah dengan menaikkan atau menurunkan jumlah pembayaran. Untuk mengimunisasi atau melindungi dirinya dari risiko suku bunga, perusahaan asuransi perlu menentukan investasi mana yang akan menghasilkan arus kas tepat $1.469 dalam 5 tahun terlepas dari apa yang terjadi pada suku bunga dalam waktu dekat. Financial institution berinvestasi baik dalam obligasi tanpa kupon jatuh tempo 5 tahun dan durasi atau obligasi kupon dengan durasi 5 tahun akan menghasilkan arus kas sebesar $1.469 dalam 5 tahun, tidak peduli apa yang terjadi dengan suku bunga dalam waktu dekat. Selanjutnya, kami mempertimbangkan 2 strategi, yaitu membeli obligasi diskon dalam jangka waktu 5 tahun dan durasi, atau membeli obligasi kupon durasi 5 tahun. Selanjutnya, buy a 5-year maturity discount bond. Diberikan nilai nominal sebesar $1.000, hasilnya itu 8% dan dengan asumsi peracikan tahunan, harga saat ini per obligasi diskon 5 tahun akan menjadi $680,58 per obligasi. Jika perusahaan asuransi membeli $1.469 obligasi ini dengan total biaya sebesar $1.000 pada tahun 2019, investasi ini akan menghasilkan tepat $1.469 pada saat jatuh tempo dalam 5 tahun, yaitu dari $1.000 dikali dengan 1,08% dikali dengan 5. Jadi hasilnya $1.469. Alasannya adalah bahwa durasi portofolio obligasi ini sama persis dengan target horizon kewajiban masa depan perusahaan asuransi kepada pemegang polisnya. Secara intuitif, karena tidak ada perusahaan kas atau kupon intervensi yang dibayarkan oleh penerbit obligasi diskonto tanpa kupon, perubahan suku bunga di masa depan tidak memiliki efek pendapatan reinvestasi. Dengan demikian, pengembalian tidak akan terpengaruh oleh investasi perubahan suku bunga. Lalu yang selanjutnya itu masih melanjutkan yang tadi. Misalkan tidak ada obligasi diskon 5 tahun, kemudian manajer portofolio dapat mencari untuk berinvestasi dalam obligasi kupon durasi yang sesuai untuk melindungi risiko suku bunga. Dalam contoh ini, investasi yang tepat adalah dalam obligasi dengan kupon berdurasi 5 tahun. Kami menunjukkan sebelumnya pada tabel 92 bahwa Eurobond jatuh tempo 6 tahun yang membayar kupon 8% dengan hasil 8% hingga jatuh tempo memiliki durasi 4,993 tahun atau sekitar 5 tahun. Jika kita membeli obligasi 6 tahun, jangka waktu 5 tahun ini pada tahun 2019 dan menahannya selama 5 tahun hingga 2024, jangka waktunya sama persis dengan target cakrawala perusahaan asuransi. Arus kas yang dihasilkan pada akhir 5 tahun akan menjadi $1.469, baik suku bunga tetap di 8% atau seketika atau segera naik menjadi 9% atau menurun menjadi 7%. Dengan demikian, membeli obligasi kupon yang durasinya sama persis dengan cakrawala waktu perusahaan asuransi juga mengimunisasi perusahaan asuransi terhadap perubahan suku bunga. Selanjutnya, pembahasan mengenai immunization and regulatory consideration. Pada bagian di atas, kita berasumsi bahwa manajer lembaga keuangan ingin menstruktur durasi aset dan kewajiban untuk mengimunisasi ekuitas atau kekayaan bersih, atau E. Pemilik ekuitas dari lembaga keuangan dari guncangan suku bunga.
Namun, regulator secara berkala memantau solvabilitas atau posisi permodalan dari lembaga keuangan, seperti yang kita bahas secara rinci di bab 20 tentang kecukupan modal. Regulator menetapkan rasio target minimum untuk modal atau kekayaan bersih lembaga keuangan terhadap aset. Yang paling sederhana adalah rasio modal lembaga keuangan terhadap asetnya, yaitu E/A sama dengan kapital atau net worth rasio. Meskipun target ini biasanya dirumuskan dalam istilah akuntansi, nilai buku untuk lembaga penyimpanan, target ini dievaluasi dalam konteks nilai pasar untuk bank investasi, juga SEC telah lama menganjurkan rasio modal berdasarkan akuntansi nilai pasar untuk lembaga penyimpanan AS. Mengingat peraturan ini dikenakan pada tingkat minimum rasio modal, jika tingkat aset lembaga keuangan berubah secara signifikan dari waktu ke waktu, manajer lembaga keuangan mungkin paling tertarik untuk kebal terhadap rasio modal atau sigma dari E/A, karena bunga tingkat risiko daripada perubahan tingkat modal dari atau sigma E, misalnya manajer financial institution mendekati rasio E/A atau modal minimum yang disyaratkan peraturan, misalnya 4,5% untuk lembaga penyimpanan, dan ingin mengimunisasi lembaga keuangan terhadap penurunan rasio jika suku bunga naik, yaitu target imunisasi tidak lagi E sama dengan 0 ketika tingkat berubah, tetapi E/A sama dengan 0. Jelas, imunisasi E terhadap risiko suku bunga tidak dapat menghasilkan strategi manajemen yang sama dengan imunisasi atau E/A. Portofolio yang dibuat untuk mengimunisasi E akan memiliki kecocokan durasi yang berbeda dari yang dibutuhkan untuk mengimunisasi. Atau lebih sederhana, manajer dapat memuaskan pemegang saham lembaga keuangan atau regulator, tetapi tidak keduanya secara bersamaan. Lebih khusus lagi, ketika tujuannya adalah untuk mengimunisasi model ekuitas terhadap risiko suku bunga, yaitu menetapkan E sama dengan 0. Manajer lembaga keuangan harus menyusun neraca sehingga kesenjangan durasi yang disesuaikan dengan leverage adalah 0. Untuk rumusnya itu, sigma E sama dengan 0, yaitu sama dengan DA dikurang dengan KDL, atau DA sama dengan KDL. Selanjutnya yaitu difficulties in applying the duration model. Next. Yang pertama yaitu ada duration matching can be costly, yaitu kritikus menuduh bahwa meskipun pada prinsipnya seorang manajer finansial dapat mengubah DA dan DL untuk mengimunisasi financial institution terhadap resiko suku bunga, restrukturisasi neraca financial institution yang besar dan kompleks dapat memakan waktu dan biaya. Sementara argumen ini mungkin benar secara historis, pertumbuhan dana yang dibeli, sekuritisasi aset, dan pasar penjualan pinjaman telah sangat mengurangi kecepatan dan menurunkan biaya transaksi restrukturisasi neraca utama. Ini dilihat pada bab 25 dan 26 untuk diskusi mengenai strategi tersebut. Selain itu, seorang manajer financial institution masih dapat mengelola exposure resiko menggunakan model durasi dengan menggunakan teknik selain penyeimbangan portofolio langsung untuk kebal terhadap resiko suku bunga. Manajer bisa mendapatkan banyak hasil yang sama dari pencocokan durasi langsung dengan mengambil posisi lindung nilai di pasar
untuk sekuritas derivatif seperti futures and forwards pada bab 22 dan pilihan tutup lantai dan kerap pada bab 23 dan swap pada bab 24. Next. Selanjutnya yaitu immunization is a dynamic problem. Imunisasi merupakan aspek dari model durasi yang tidak dipahami dengan baik. Mari kita kembali melihat ke contohnya, yaitu immunization sebelumnya, di mana perusahaan asuransi berusaha membeli obligasi untuk memberikan akumulasi arus kas sebesar $1.469 dalam 5 tahun. Apapun yang terjadi pada suku bunga, kami menunjukkan bahwa membeli obligasi dengan kupon 8% dengan jangka waktu 6 tahun dan jangka waktu 5 tahun akan melindungi perusahaan asuransi terhadap perubahan suku bunga seketika. Kata seketika di sini itu sangat penting, berarti perubahan suku bunga segera setelah pembelian obligasi. Namun, suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu selama periode holding. Selanjutnya, durasi obligasi berubah seiring berjalannya waktu, yaitu saat mendekati jatuh tempo atau tanggal target horizon. Selain itu, durasi berubah pada tingkat yang berbeda dari waktu nyata atau waktu kalender. Next. Selanjutnya yaitu large interest rate change and convexity. Durasi secara akurat mengukur sensitivitas harga sekuritas pendapatan tetap untuk perubahan kecil dalam suku bunga urutan satu basis poin. Tapi misalkan guncangan suku bunga jauh lebih besar daripada 2% atau 200 basis poin. Kemudian durasi menjadi prediktor yang kurang akurat tentang beberapa banyak harga sekuritas akan berubah, dan oleh karena itu menjadi ukuran sensitivitas suku bunga yang kurang akurat. Perhatikan terlebih dahulu perubahan harga obligasi karena perubahan hasil sesuai dengan model durasi, dan kedua, hubungan yang sebenarnya yaitu dihitung secara langsung menggunakan perhitungan nilai sekarang yang tepat untuk penilaian obligasi. Perhatikan bahwa konveksitas merupakan fitur yang diinginkan untuk ditangkap oleh manajer financial institution dalam portofolio asetnya. Membeli obligasi atau portofolio aset yang menunjukkan banyak kecembungan atau kelengkungan dalam hubungan kurva harga, yaitu hasilnya akan mirip dengan membeli asuransi resiko suku bunga yang parsial. Secara khusus, konveksitas tinggi berarti bahwa untuk perubahan suku bunga naik dan turun yang sama besar, yaitu misalnya plus atau minus 2%. Efek capital gain dari penurunan tarif lebih dari mengimbangi efek kerugian modal dari kenaikan tarif. Next. Selanjutnya yaitu yang terakhir, summary dari chapter 9 ini. Bab ini menganalisis pendekatan model kesenjangan durasi untuk mengukur resiko suku bunga. Model kesenjangan durasi lebih unggul daripada model kesenjangan penetapan harga sederhana karena menggabungkan waktu arus kas serta efek jatuh tempo ke dalam ukuran sederhana resiko suku bunga. Ukuran kesenjangan durasi dapat digunakan untuk mengimunisasi kewajiban tertentu serta seluruh neraca financial institution. Namun, seperti yang ditunjukkan bagian penutup dari bab ini, sejumlah masalah potensial ada dalam menerapkan model kesenjangan durasi dalam skenario dunia nyata. Terlepas dari kelemahan ini, model kesenjangan durasi cukup kuat dan dapat menangani sejumlah besar kompleksitas dunia nyata, yaitu seperti resiko kredit, konveksitas, suku bunga mengambang, dan jatuh tempo yang tidak pasti. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai chapter 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.